Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zinedine Zaki Alwaini dari kelas 10 MIPA 5 ingin menjelaskan tentang 8 kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya atau yang disebut juga Sriwijaya dalam bahasa Jawa, Sriwijaya dalam bahasa Thailand, Siwicai adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaysia, Sumatera Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Ibu kota dari Sriwijaya itu Palembang, Jawa Keradam, dan Damasraya. Bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya itu Melayu kuno, Sanskerta, Jawa kuno. Agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya itu Buddha Vajrayana, Buddha Mahayana, dan Buddha Hinayana, dan Hindu. Di sini ada gambar Candi Gumpung, Candi Buddha di Muara Jambi, Kerajaan Melayu yang ditaklukkan oleh Sriwijaya. Yang kedua yaitu Kerajaan Majapahit. Kemaharajaan Majapahit, bahasa Jawa Nagari Kerajaan Mojopahit, Sanskerta Wilwatika, adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Semboyan kerajaan Majapahit ini yaitu Mireka Satata, artinya dalam Jawa kuno yaitu persaudaraan yang satu dengan dasar persamaan derajat. Sumber frasa Mireka Satata berasal dari kakawin Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca pada zaman keemasan kerajaan Majapahit. Semboyan Mireka Satata ini dipakai oleh Mahapati Gajah Mada sebagai landasan menjalankan politik luar negeri Majapahit yang bersifat kekerabatan, hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ibu kota kerajaan Majapahit yaitu Mojokerto pada masa Raden Wijaya, Trowulan pada masa Jaya Negara, Kediri pada masa Brawijaya III. Bahasa umum yang digunakan oleh penduduk kerajaan Majapahit yaitu Jawa kuno, itu bahasa utamanya, Kawi, bahasa alternatif, dan Sanskerta. Agama yang dianut oleh kerajaan Majapahit yaitu Siwa Buddha, Hindu dan Buddha, dan Kewajen dan animisme. Di sini ada gambar Gapura Bajang Ratu, gerbang masuk salah satu kompleks bangunan penting di ibu kota Majapahit. Bangunan ini masih tegak berdiri di Trowulan. Lalu di sini ada Kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran atau Pakuan adalah Pajajaran adalah ibu kota Dayeuh dalam bahasa Sunda kuno. Kerajaan Sunda Galuh pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di Tatar Pasundan. Wilayah barat Pulau Jawa, lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Pada masa lalu, di Asia Tenggara, kebiasaan masih menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kota negaranya sehingga Kerajaan Sunda Galuh sering disebut dengan Kerajaan Pajajaran. Lokasi Pajajaran pada abad ke-15 dan abad ke-16 dapat dilihat pada peta Portugis menunjukkan lokasinya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sumber utama yang mengandung informasi mengenai kehidupan sehari-hari di Pajajaran pada abad ke-15 sampai abad ke-16 dapat ditemukan dalam naskah kuno Bujangga Manik. Nama tempat, kebudayaan, kebiasaan masa itu digambarkan terperinci dalam naskah kuno tersebut.
Kekuasaan Hindu-Buddha semakin terdesak. Puncaknya, Raja Sunda memindahkan pusat pemerintahannya dari Kawali, Ciamis, ke Pakuan, sekarang Bogor. Kerajaan Sunda di Pakuan, Pajajaran pun menjadi benteng terakhir, salah satu harapan untuk menghidupkan ajaran Hindu-Buddha di Nusantara. Di sini ada gambar petanya yang tadi. Lanjut, Kerajaan Kutai Martapura. Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa yang terdiri sekitar abad keempat. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil nama dari tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kertanegara, menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kertanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Nama kerajaan tertua di Nusantara yang umumnya diketahui oleh halayak adalah Kutai. Tim penyusun sejarah nasional Indonesia mengungkapkan nama Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Wula Warman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Tetapi prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaan di Kutai. Ibu kota kerajaan Kutai Martapura yaitu Muara Kaman, Kalimantan Timur. Bahasa yang sering digunakan oleh kerajaan Kutai Martapura yaitu bahasa Kutai sendiri. Pemerintahan maharajanya yaitu monarki. Sejarah didirikan 400, dianeksasi oleh Kutai Kertanegara 1635. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-15 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu, kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas yaitu Percandian Batujaya dan Percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma. Ibu kota kerajaan Tarumanegara yaitu Sundapura dekat Tugu dan Bekasi. Bahasa umum yang digunakan oleh rakyat kerajaan Tarumanegara yaitu Sunda dan Sanskerta. Agama yang dianut oleh masyarakat kerajaan Tarumanegara yaitu Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan. Pemerintah maharajanya monarki. Didirikan 450 dan runtuh pada 750. Dan di sini ada gambar prasasti Tugu di Museum Nasional. Lanjut, Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga bahasa Jawa Kalingga atau Kerajaan Halong. Nama Pekalongan adalah istilah setempat Halong yang berarti hasil. Hanzi, Heling atau Dupo adalah sumber-sumber Tiongkok. Adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bernama dengan Kerajaan Kutai Tarumanegara. Kisah lokalnya yaitu terdapat kisah bercambang di pesisir pantai utara Jawa Tengah, seorang ratu legendaris yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran dengan keras tanpa pandang bulu. Kisah legendaris ini bercerita tentang Ratu Shima yang mendidik rakyatnya agar selalu berkata jujur dan menindak keras kejahatan pencurian. Ia menerapkan hukuman yang tegas, yaitu dengan potongan tangan bagi siapa yang mencuri. Pada suatu ketika, seorang raja dari seberang lautan mendengar mengenai kemasyhuran rakyat kerajaan Kalingga yang terkenal jujur dan taat akan hukum. Untuk mengujinya, ia meletakkan peti berisi uang emas di persimpangan jalan dekat pasar.
Tidak ada seorang pun rakyat Kalingga yang berani menyentuh dan mengambil barang yang bukan miliknya. Hingga tiga tahun kemudian, peti itu disentuh oleh putra mahkota dengan kakinya sendiri. Ratu Shima demi menjunjung hukum menjatuhkannya hukuman mati kepada putranya. Dewan Menteri memohon ratu untuk mengampuni kesalahan putranya, karena kaki sang pangeranlah yang menyentuh dan bukan miliknya. Maka sang pangeran dijatuhi hukuman dipotong kakinya. Nah, di sini ada gambar yaitu wayang keling, merupakan wayang tradisi pesisir pantai utara Pantura. Ditemu Dimulai di daerah Pekalongan, sepintas wayang mirip wayang kulit Jawa, namun perbedaannya menonjol pada gulung cupit orang yang tidak sampai pada ubun-ubun. Wayang ini dibuat untuk mengenang nenek moyang yang datang dari Hindustan masuk ke utara Pulau Jawa untuk pertama kalinya. Selain itu, wayang ini juga dibuat untuk penghormatan dengan adanya Hindu-Buddha di Pulau Jawa, yaitu disebut dengan Kerajaan Kalingga. Lanjut, di sini ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari, Hancaraka atau sering ditulis Singhasari atau Singosari, adalah sebuah kerajaan Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan Singasari sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut Negara Kertagama, ketika pertama kali didirikan pada 1222, ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya bernama Kertanegara sebagai Yurawaja, mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Nama Singasari merupakan nama ibu kota, kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Maka kerajaan Tumapel pun terkenal dengan nama kerajaan Singasari. Nama Tumapel muncul dalam kronik Tiongkok dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Ibu kota kerajaan Singasari yaitu Kutaraja Singasari yang sebelumnya disebut Tumapel. Bahasa yang digunakan bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Pemerintahan raja monarki pada tahun 1922 sampai 1927 dipimpin oleh Ken Arok. Lalu 1268 sampai 1292 yaitu Kertanegara. Sejarahnya Perang Ganter 1222, serangan Jayakatwang dari gelang-gelang 1292. Dan di sini ada patung Ken Arok, gambar patung Ken Arok. Dan ini yang terakhir, Kerajaan Melayu dalam bahasa Tionghoa ditulis Malayu, merupakan suatu negara yang berada di Pulau Sumatera. Dari bukti keterangan disimpulkan dari prasasti dan berita Tiongkok, keberadaan kerajaan ini mengalami naik turun dapat diketahui pada awal abad ke-7 di pusat Minanga, pada abad ke-13 berpusat di Damasraya, dan awal pada abad ke-15 berpusat di Suruwaso dan Paguruyung. Kerajaan ini berada di Pulau Swardipa, Swarnabumi, dari bahasa Thailandnya Sovanopum, yang oleh para pendatang disebut Pulau Emas, yang memiliki tambang emas yang awalnya mempunyai kemampuan mengontrol perdagangan di Selat Malaka sebelum akhirnya terintegrasi dengan Kerajaan Sriwijaya dalam bahasa Thailandnya yaitu Sevichai pada tahun 682. Penggunaan kata Melayu telah dikenal pada tahun 100 sampai 150 seperti tersebut dalam buku Geographic Sintaksis karya Ptolemy yang menyebutkan Maleukolon. Dalam kemudian kitab Hindu Purana pada zaman Gautama Buddha terdapat istilah Malaya Diva yang bermaksud tanah yang dikelilingi air. Peta ranah Melayu berdasarkan teori diterima umum pusat kerajaan Melayu juga terkait situs Muaro Jambi adalah muara Sungai Batanghari. Jambi di hulunya terletak di pedalaman Minangkabau, Sumatera, sekarang Damasraya dan Solok, tetapi berbagai negeri kedatuan Melayu lainnya bersemi sebelum ditaklukkan Sriwijaya pada akhir abad ke-7 Masehi, seperti Kerajaan Langkasukapan,
Pan dan Panay. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.